Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan tutorial potong rambut yang berbeda dari tutorial-tutorial saya yang lain, teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya kedatangan customer yang tidak mau potongannya tipis ya. Jadi kita akan eksekusi bagaimana caranya ya. Jadi potongan ini adalah potongan yang hits di 2024 ya. Mungkin akan happening juga di 2025, yaitu potongan natural ya. Natural di sini dalam catatan tidak terlalu tipis ya. Nah, untuk tidak terlalu tipis ini di sini saya tidak menggunakan ukuran atau comb guard atau sepatu clipper, teman-teman ya. Jadi saya hanya menggunakan clipper dan sisir saja ya, sisir yang biasa dipakai pada saat clipper work seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perlu nonton video ini sampai selesai karena pasti nanti suatu waktu, suatu saat akan ada customer yang meminta potongan seperti ini. Jadi teman-teman harus udah siap ya. Ya, di sini langsung kita gas ke tutorial, teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita parting dulu ya. Jadi kita pisahkan bagian antara kiri, kanan dan belakangnya. Ya, untuk bagian atasnya kita pisahkan ke atas seperti ini yang bertujuan untuk memudahkan dalam kita eksekusi atau pemotongan, teman-teman ya. Oke, di sini sekalian kita lihat analisa rambut ya. Jadi di sini tipikal rambutnya X-mullet ya. Jadi tipikal rambutnya di sini ikal bergelombang ya. Jadi agak ngembang juga nih bagian belakangnya, apalagi udah tidak berbentuk ya. Karena memang kemarin dibuat mullet juga dengan membiarkan bagian belakangnya. Nah, sekarang kita akan rubah ya, bagian belakangnya akan kita kurangi ya volumenya, cuman tidak tipis ya, teman-teman ya. Jadi kita akan praktekkan kembali metode jadul ya, metode tradisional dalam potong rambut. Tapi bedanya sekarang, kalau dulu kan pakai sisir sama gunting saja. Tapi kalau di video kali ini saya akan pakai clipper dengan sisir ya. Intinya yang membedakan adalah alat pemotongnya, yang biasanya gunting, ini pakai clipper ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Di sini ya, teman-teman bisa lihat nih, kita akan eksekusi bagian belakangnya dulu ya di sini. Nah, di sini pertama kita pakai clipper dengan posisi terbalik untuk mengurangi volume ya, yang tebal bagian belakangnya seperti ini ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat caranya ya. Nah, untuk teman-teman pemula mungkin di sini masih takut-takut banget ya untuk mengeksekusi dengan langsung freehand atau tanpa ukuran seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita membuat baseline ya, baseline bagian atas dulu ya. Seperti ini kita overcomb ya, dengan teknik overcomb seperti ini ya. Nah, seperti ini kita pakai teknik overcomb seperti ini biar membuat pola di atasnya dulu ya. Jadi kita balikan stepnya ya. Biasanya kita dari bawah dulu, sekarang kita dari atas dulu nih, bagian baseline-nya di atas dan kita membiarkan bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, metode seperti ini atau teknik seperti ini banyak dipraktekkan di barber Eropa atau barber Eropa lah intinya ya. Jadi teknik overcomb seperti ini, seperti ya Sorem Barbier ya yang di Belanda itu ya. Jadi mereka juga banyak memakai teknik serut overcomb seperti ini ya. Jadi ini masuk ke teknik klasik ya, karena memang ini paling cepat ya, cepat, terus lagi memang efektif juga ya, karena memang di sini yang dibutuhkan adalah feeling dan kita kestabilan tangan pada saat pegang sisir ya, teman-teman. Ini tidak mudah untuk teman-teman pemula ya. Cuman di sini buat teman-teman pemula di subscriber saya Denny Rumbara, ini adalah yang sangat penting juga ya, karena harus tahu juga di sini, karena memang tidak semua customer itu mempunyai selera yang tipis ya, pingin tipis-tipis semua enggak. Jadi ada kalanya memang mereka pengen dengan potongan-potongan rambut yang klasik, yang natural tanpa kelihatan kulit kepala gitu ya. Ya seperti ini caranya. Nah, setelah kita membuat baseline atas, kita langsung sambung ke bagian bawah dengan mengikuti patokan yang di atas tadi ya. Kita dorong dari bawah ke atas sisirnya overcomb seperti ini ya. Kita sambungkan dengan bagian baseline yang udah kita buat di pertama, teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya ya. Nah, oke. Nah, kita rapikan seperti ini. Nah, untuk bagian sebelah kanan kita lanjut bagian sebelah kiri. Nah, bisa kelihatan teman-teman ya. Nah, di sini bisa kelihatan masih ada bagian-bagian rambut yang kurang rapi. Nah, tarik dari bawah seperti ini ya. Kelihatan tuh yang keluar rambutnya. Langsung kita serut ya menggunakan clipper seperti ini ya. Kalau sisir seperti ini memang paling enak ya. Jadi karena diformulasikan khusus untuk membuat overcomb ya. Kenapa nggak pakai sisir overcomb yang lebar yang putih, Bang? Nah, yang di sini lebih sesuai, di sini lebih ukurannya lebih tidak terlalu besar juga. Jadi untuk nyerut atau overcomb dengan membuat potongan natural seperti ini
saya rasa lebih nyaman teman-teman ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya teman-teman nyaman dengan menggunakan sisir yang lebar-lebar, boleh ya, silakan. Tapi kalau saya sih untuk potongan-potongan seperti ini, saya lebih nyaman menggunakan sisir yang bawaan clipper ya, atau misalnya yang sejenis yang ukurannya seperti ini teman-teman. Oke, di sini udah mulai kelihatan ya. Jadi tidak kelihatan kulit kepala. Di sini natural, bagian volumenya udah berkurang juga. Tinggal kita merapikan bagian-bagian yang kurang rapi seperti ini ya. Jadi kita cross check lagi apakah memang ada bagian-bagian yang kurang sempurna, yang tadi pada saat baseline atau misalnya pada saat membuat tahapan ke bawah ada yang terlewat gitu. Kita cross check lagi ya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah yang tadi saya ulas ya, adalah kestabilan tangan dan kelenturan tangan ya. Jadi bagaimana bolak-balik sisir, posisi tangan teman-teman bisa lihat ya. Dan untuk membuat cara pegang sisir saya udah ulas juga di beberapa video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cari aja silahkan ya. Jadi untuk cara pegang sisir ada dua tipe ya, yang pegang stick seperti saya, ada yang pegang dari bawah juga ada ya. Silahkan, tergantung kenyamanan. Yang paling penting hasilnya bisa maksimal sesuai dengan kenyamanan dan memberikan hasil maksimal teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita ke metode trimline-nya. Untuk trimline hal seperti biasa ya, cuma di sini berbedanya trimline-nya di rambut yang agak tebal teman-teman ya. Nah, bagian sentuhan seperti ini ya. Oke, kita trimline. Seperti biasa saya memakai Kemei 19/9 ya, trimmer andalan yang udah saya pakai kurang lebih di 4 tahunan sekarang ya. Masih tetap tajam, masih tetap awet, trimmernya masih bisa dipakai sampai saat ini. Kemarin sempat agak tumpul ya, cuman saya bongkar lagi ya. Dibongkar lagi ternyata ya di dalamnya ya, kalau misalnya udah lama gak dibongkar pasti banyak rambut-rambut sisa-sisa ya yang nempel sehingga menghambat ke proses atau misalnya menghambat ke pisaunya pada saat pemotongan. Setelah dibersihkan alhamdulillah udah normal lagi. Nah, udah teman-teman bisa lihat udah tajam lagi, udah mantap lagi ya, udah enak lagi pokoknya ya. Jadi sudah bisa dipakai secara normal. Oke, buat teman-teman juga nih yang sekarang lagi mencari alat cukur rekomendasi 100% ori, saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi silakan buat teman-teman yang sekarang berminat untuk mencari alat-alat tutorial, mencari alat-alat cukur ya, yang 100% ori, rekomendasi dari saya Dani Lumbara, saya udah cantumkan linknya di deskripsi ya. Oke. Untuk teman-teman yang komen, mohon maaf belum sempat saya balas satu-satu ya. Ini juga udah mulai fokus lagi, udah mulai konsisten bikin video lagi, cuman komentar masih belum bisa saya balas satu-satu ya. Untuk yang berlangganan ya, OTW ya, saya buat video khusus buat teman-teman yang udah berlangganan di channel Dani Lumbara, entah itu sahabat karib, teman setia atau misalnya keluarga ya, tercinta ya. Saya udah nanti akan buatkan videonya ya. Bersabar saja. Kalau misalnya masih belum ya, karena memang video-video kemarin saya udah hapus karena tidak update ya. Saya akan buat video baru lagi untuk mendukung teman-teman yang sekiranya berkontribusi untuk bergabung dengan channel Dani Lumbara kayak gitu ya. Kalau misalnya mau bergabung silakan ya, tinggal klik tombol gabung saja, nanti ada konten-konten eksklusif, video-video eksklusif di luar dari video-video umum yang udah saya share sebelumnya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini untuk langkah selanjutnya. Di sini kita potong bagian atasnya. Di sini kita akan koneksi ya. Karena di sini tujuannya adalah mengkoneksikan antara rambut atas dan rambut bawah supaya tidak terlalu jomplang. Tapi di sini akan ada disconnect juga sedikit ya. Disconnect akan ada sedikit, cuman tidak terlalu kelihatan banget ya. Nah, cara potongnya sama. Di sini kita pakai teknik yang segitiga ya, potongnya ya. Nah, di sini kita potong kurang lebih di sehalis ya, di sehalis, satu halis lah, halis bagian depan ukurannya ya. Kita potong seperti ini caranya. Nah, seperti ini ya, kita potong dari depan dulu, kita langsung mengambil patokan ke belakang ya, seperti ini. Oke, kelihatannya mudah teman-teman ya untuk pemotongan, tapi di sini teman-teman perlu latihan yang banyak, perlu latihan yang terus-menerus ya untuk menemukan performa terbaik dalam cukur. Jadi intinya tidak semudah kelihatannya, dan saya tidak pernah untuk menggaransi ya akan 100% bisa gitu ya. Tergantung kepada teman-teman sendiri ya. Oke, terima kasih yang sudah atensi atau misalnya memberikan perhatian khusus kepada channel Dani Lumbara. Terima kasih atas apresiasinya juga dari teman-teman semua. Terima kasih untuk doa-doa terbaik yang udah disampaikan dengan ikhlas meskipun kita nggak kenal, belum sempat bertatap muka ya. Dan saya doakan balik juga buat teman-teman yang selalu setia menonton channel saya Dani Lumbara. Mudah-mudahan progres atau misalnya
rencana-rencana teman-teman, atau misalnya sekarang yang buka pangkas rambut atau yang sekarang lagi belajar, saya doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan juga. Dan saya selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan buat teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi berkah, bisa menjadi ladang, bisa menjadi alat, bisa menjadi skill untuk mencari nafkah buat keluarga tercinta di rumah ya. Mudah-mudahan salam buat keluarga di rumah, tetap sehat intinya ya, tetap semangat teman-teman. Oke, kita lanjut ke tutorial teman-teman ya. Di sini bagian kanan sama ya teman-teman ya. Bagian sebelah kanan sama. Di sini kita buat juga sambungan atau koneksi dari bagian atas ke bagian bawah ya. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana caranya ya. Posisi badan di sini kita pelajari juga ya, bagaimana caranya supaya tidak membungkuk ya. Jadi posisi badan, pandangan mata dari antara mata kita ke kepala customer usahakan jangan terlalu dekat ya. Jadi kadang-kadang ada yang membungkuk tuh kalau nyukur ya, jadi kelihatannya nggak enak, terus lagi kitanya juga nggak nyaman ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan ya. Nah, bagian sisi kiri sama sisi kanan udah beres ya. Nah, sekarang kita tinggal menyambungkan dari sisi kiri kanan ke bagian depan ya. Intinya akan ngebentuk bentuk oval ya untuk ke depan potongan rambutnya teman-teman ya. Seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana caranya. Oke. Nah, di sini untuk bagian sisi kiri juga sama ya. Nah, kita sambungkan ke bagian patokan yang udah dipotong di bagian sebelah kiri tadi. Potong. Ya, jadi seperti ini bentuknya ya. Oke. Nah, setelah itu kita koneksi ya. Jadi kita sesuaikan untuk bagian atasnya. Kita pakai parting universal, trapping universal sorry ya. Kita bagi ke dalam 3 bagian ya. Kita tarik seperti ini ya. Oke, nah bagian depan kita udah tadi potong, ketemu patokannya kita potong ya teman-teman, sesuaikan. Kita tarik ke belakang semua ya, tarik ke belakang seperti ini, dan kita sambungkan ke bagian belakang ya. Oke, kayak gini. Ini udah saya pakai teknik yang paling mudah dan udah saya ulang-ulang di video-video saya. Jadi harusnya teman-teman udah bisa ya. Harusnya teman-teman udah bisa dengan melihat video-video saya, karena udah ratusan ya yang saya share videonya, dan alhamdulillah udah banyak juga yang udah berani buka pangkas rambut sendiri, atau minimal udah berani potong rambut keluarganya ya. Termasuk di sini ada mungkin emak-emak, teteh-teteh yang punya suami dan anak ya di rumah ya. Jadi saya juga seneng banget baca-baca komen ya, pada saat ada yang mungkin emak-emak atau misalnya ibu-ibu, teteh-teteh yang berterima kasih ke saya, Bang Deni makasih ya, jadi saya udah sedikit-sedikit bisa potong rambut, ada suami sama anak di rumah gitu ya, saya udah bisa cukur sendiri, jadi ada perkembangannya. Jadi saya senang banget. Termasuk yang sekarang udah mulai buka pangkas rambut di teras rumahnya di depan gitu ya, apalagi ada yang mulai melangkahkan, memberanikan diri buka usaha pangkas rambut sendiri di pinggir jalan ya. Saya berterima kasih ya, karena memang kita tidak belum sempat ketemu, cuman saya yakin teman-teman ya, intinya apa yang saya sampaikan saya akan lebih senang kalau misalnya bermanfaat ya ilmu-ilmu yang saya share gitu ya. Kayak meskipun ya mungkin ada sebagian yang masih nyinyir ya dengan saya gitu ya. Ya bagi-bagi mereka yang merasa tersaingi dengan teknik-teknik yang saya share gitu ya. Kenapa dimurah-murahin ilmu gitu ya. Mereka bilang seperti itu ada juga. Cuman prinsip saya adalah kita hidup di dunia tuh nggak bakalan 100 tahun mungkin ya. Jadi apa yang bisa kita berikan selagi bermanfaat buat orang lain ya saya rasa nggak masalah gitu ya. Dan saya pun nggak tahu umur saya akan sampai di umur berapa. Dan prinsip saya adalah memberikan yang terbaik, memberikan manfaat yang terbaik dengan yang saya bisa buat teman-teman semua kayak gitu ya. Oke, teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana potongan natural belah tengah sepertiga dengan posisi yang memang bagian pinggirnya tuh tidak terlalu tipis ya, tapi terkoneksi ya. Di sini yang harus dilakukan adalah styling ya. Cuman di video kali ini saya nggak kasih styling. Yang saya berikan hanyalah tutorialnya saja ya, biar teman-teman paham ya. Jadi jatuhannya atau potongannya hampir sama dengan potongan manual gunting zaman dulu ya, seperti ini hasilnya. Cuman sekarang lebih dimodernkan, lebih teratur ya, karena kita pakai trapping universal, jadi lebih natural jatuhan rambutnya. Ini kalau misalnya kering ini akan lebih bagus ya. Cuman karena durasinya terlalu lama, jadi saya hanya memberikan tutorial potongannya saja. Kalau misalnya mau lebih maksimal, ini stylingnya bisa sedikit di hair dryer, di blow ya, di blow dry bisa ya. Dan kita kasih sedikit
hair powder atau misalnya produk rambut yang wax yang tipikal kering, ini akan lebih maksimal. Jadi intinya ini poinnya adalah pertama mengurangi volume, kedua memang tidak tipis modelnya ya, ketiga adalah kelihatannya tidak kelihatan kulit kepala ya. Intinya tergantung kepada selera setiap orang, karena memang cukur itu tidak harus selalu tipis, tidak harus selalu kelihatan kulit kepala. Yang paling penting sesuai dengan selera customer, sesuai dengan jenis rambut, sesuai dengan selera, intinya seperti itu ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti udah kelihatan ya. Di sini tinggal kita sekarang melihat previewnya. Oke, di sini kita bisa styling pakai jari teman-teman. Oke, kita sisir dulu ya. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana untuk memotong rambut posisi yang natural, tanpa ukuran, tanpa sepatu ya, dengan menggunakan hanya clipper dan sisir saja. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam gaskeun.